mencari penyelenggara yang benar pure integritas itu bukan perkara mudah begitu. Karena kita bukan orang suci. Setiap pemilu itu kan ada kalau nggak cek tekos begitu. Kalau bukan seket satos begitu. Pemilu itu kadang-kadang diplesetkan menjadi pemeloh begitu. Pemeloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Gus Wedi di podcast Madura Indep, dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang kesiapan KPU Sampang dalam menghadapi pemilu 2024. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa tahun ini sudah mulai ada nuansa-nuansa kepemiluan, nuansa-nuansa demokrasi di beberapa tempat, di beberapa media itu sudah ada baliho, ada banner, kemudian ada masyarakat di beberapa warung kopi itu sudah mulai berbicara, mulai ngobrol soal pemilu, soal partai, soal calon pemimpin dan lain sebagainya. Di samping saya, teman-teman sekalian, sudah hadir Bapak, ya saya manggil Bapak, panggil Mas nih. Boleh Bapak, boleh Mas. Tapi Mas aja gitu ya. Mas aja biar lebih akrab ya. Sudah hadir bersama saya di podcast Madura Indep Mas Adi Imansa. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Sampang. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman wabarakatuh. memilih yang budiman, saya Adi Mansa, sekarang sama Mas Agus. Iya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa saya sudah lama tidak ngopi sama Mas Adi Mansa ini gitu. Iya. Dan ini kebetulan karena obrolan kita tentang pemilu, maka sekalian kita ngobrol pintar tentang pemilu. Dan gimana Mas Adi nih? Ini Mas Adi Ketua KPU sudah hadir ya. Jadi bagaimana kesiapan KPU Sampang dalam menyelenggarakan pemilu 2024 yang nanti pelaksanaannya pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, secara umum ya KPU Kabupaten Sampang sudah siap ya. Jadi sejak awal 2020 kami sudah menata ya SDM, kemudian melakukan reformasi birokrasi, kemudian juga sarana prasarana juga dalam rangka menunjang pelaksanaan tahapan, kemudian juga melakukan perbaikan terhadap tata kelola penyelenggara pemilu, belajar dari pemilu 2019, kemudian 2014 dan lain sebagainya. Intinya kami sudah siap 100% untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2024. Iya. Ada beberapa kegiatan ya, baik itu pra maupun kemarin yang sudah viral ya, berita tentang sosialisasi PKPU 4 2022 itu yang banyak menjadi trending topik di beberapa media massa maupun media sosial itu. Mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu bahwa KPU Sampang sudah melakukan berbagai upaya untuk kemudian bagaimana mewujudkan pemilu yang berkualitas gitu. Seperti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terus kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, kemudian bagaimana juga mendorong partisipasi pemilih gitu loh. Bisa dijelaskan nggak tentang itu Mas Adi? Salah satunya itu ya, jadi melakukan perbaikan tata kelola dengan memelihara daftar pemilih dengan cara melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang dilakukan setiap bulan, maksudnya direkap tiap bulan Mas Agus. Kemudian melibatkan partai politik, Bawaslu dan stakeholder terkait begitu. Itu dalam rangka untuk mewujudkan daftar pemilih berkualitas. Karena kami berkesimpulan bahwa kualitas demokrasi atau kualitas pemilu itu memiliki keterkaitan dengan sejauh mana penyelenggara itu menyusun daftar pemilih dengan baik begitu. Kemudian juga selain itu kami juga
aktif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat begitu, termasuk terakhir kami melakukan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas Iya. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih. Kami apa namanya menggeser dari paradigma apa namanya partisipasi itu sebagai kehadiran menjadi keterlibatan. Nah, dengan harapan juga ketika semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses penyelenggaraan tahapan, maka itu akan mempersempit pelanggaran-pelanggaran atau potensi pelanggaran yang bakal muncul pada setiap tahapan. Termasuk yang kami sasar adalah kelompok disabilitas, kelompok rentan yang mana ini menjadi persoalan kita bersama, mungkin dari sisi hak pilih, kemudian dari sisi sosial, kemudian dari sisi ekonomi dan lain sebagainya begitu Mas. Belum juga yang lain-lain nih. Misalnya soal penataan SDM-nya, kemudian dan lain sebagainya. Intinya kami bertekad bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 ini bisa semakin baik. Dan tentunya kami juga berharap ya, ada keterlibatan juga, ada peran aktif juga dari semua elemen masyarakat pemilih, termasuk media, kemudian LSM, partai politik, dan semuanya yang kira-kira memiliki peran penting untuk bagaimana mendorong masyarakat supaya lebih aktif, yang itu sangat berguna untuk peningkatan kualitas pemilu. Begitu Mas Agus. Iya. Jadi partisipasi itu enggak dilihat. Dimanai. Bukan hanya dimaknai sebagai kehadiran, tapi juga keterlibatan begitu. Ya, dengan kata lain tidak hanya sebagai objek gitu loh. Itu bukan hanya sebagai objek, tapi juga adalah subjek gitu loh. Punya hak, betul, Mas Agus. Hak dia menentukan memilih gitu loh. Ya. Nah, ini yang kemudian mungkin yang saya lihat itu loh, ada beberapa kegiatan juga yang sifatnya non teknis gitu. Seperti koordinasi, kemudian kunjungan ke beberapa toko, ke elemen masyarakat. Ini dalam rangka apa gitu? Apa dalam rangka juga bagaimana menciptakan pemilu yang demokratis atau bagaimana itu Mas? Tentu saja Mas Agus begitu. Jadi pemilu demokratis itu secara teknis memang KPU bertanggung jawab ya. Melaksanakan tugas-tugasnya, kemudian melaksanakan kewajibannya begitu. Tetapi secara umum, jadi kita punya tanggung jawab ya dengan secara proporsional ya, bagaimana mendorong masyarakat demokratis begitu. Karena untuk mewujudkan pemilu demokratis itu masyarakatnya harus demokratis begitu. Karena itu kami juga sejak Februari atau Maret 2021 kemarin itu sudah intens komunikasi dengan semua stakeholder ya, mulai dari pemerintah daerah, kemudian Forkopimda, dan juga dengan partai politik dengan nama kegiatan Cabis Pemilu gitu. Jadi Cabis Pemilu itu adalah ada campuran kultur begitu dan masyarakat itu. Jadi kita biasanya ya pada pengalaman pemilu yang lalu kita mengundang pengurus parpol gitu. Dan ini kita ubah gitu. Bukan hanya ngundang, tetapi juga kami mendatangi kantor gitu untuk bisa menemui pengurus parpol, kemudian kita bicara soal bagaimana pemilu demokratis, kemudian sosialisasi juga soal persiapan KPU, kemudian tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, dan kami berharap memang partai politik, kemudian semua stakeholder itu juga ikut berpartisipasi, bukan hanya kehadiran ya, tetapi juga keterlibatan begitu. Ketika kami melaksanakan semua tahapan, mereka terlibat untuk memberikan masukan, memberikan kritikan, gitu, kemudian memberikan sesuatu yang kira-kira berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi yang secara khusus pada pemilu dan pilkada 2024. Ya, ini menjadi kredit point lah bagi KPU Sampang ketika memaknai sebuah partisipasi itu tidak hanya kehadiran ya, tidak hanya kemudian. Karena kalau bicara partisipasi, teman-teman kita gampang lagi tinggal mobilisasi massa untuk kemudian memilih. Iya betul.
Berarti kan ada upaya dari KPU untuk bagaimana partisipasi itu dimaknai sebagai keterlibatan itu secara aktif. Bukan hanya secara kuantitas, Bukan tapi juga kualitas ya. betul, betul. Ini yang kemudian apa ya? Ini mungkin menjadi kredit nih. Makanya kehadiran Ketua KPU di podcast Mardendem ini salah satunya itu dalam upaya bagaimana memberikan informasi yang edukatif gitu loh ke masyarakat, ke para pemilih gitu loh. Bahwa KPU Sampang ini benar-benar siap melaksanakan pemilu 2024. Ini Mas Adi ya. Iya. Kemarin kan KPU sudah melakukan kegiatan yang mungkin serentak nih ya, yaitu sosialisasi PKPU 4 2022 itu. Bagaimana soal pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi dan faktual. Ini banyak masyarakat yang kemudian masih belum paham benar ini. Ini alurnya bagaimana, mekanismenya seperti apa. Jadi PKPU 4 itu PKPU 4 tahun 2022 itu ditetapkan oleh KPU RI mengatur mengenai pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol ya begitu. Khususnya parpol peserta pemilu tahun 2024. Di dalamnya mengatur berkaitan dengan syarat-syarat, kemudian mekanisme, kemudian prosedur dan lain sebagainya yang harus dipatuhi atau diikuti oleh parpol yang ingin menjadi peserta pemilu gitu. Karena di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu diatur Mas Agus bahwa untuk menjadi peserta pemilu itu harus mendaftar gitu. Jadi tidak ujung-ujung parpol itu menjadi peserta, harus melakukan pendaftaran dan tugas KPU melakukan verifikasi. Dan hanya parpol yang lulus verifikasi yang bisa menjadi peserta pada pemilu tahun 2024. Nah, secara umum tahapnya itu adalah tahapan pertama, tahapan pendaftaran begitu. Di mana pengurus parpol tingkat pusat itu melakukan pendaftaran di KPU RI atau KPU pusat begitu. Sebelum mendaftar, pengurus parpol tersebut harus mengunggah ya atau memasukkan dokumen syarat parpol itu ke dalam SIPOL begitu. Sistem informasi partai politik begitu. Kemudian pada saat setelah pendaftaran baru dilakukan proses verifikasi. Verifikasi itu ada dua, Mas Agus. Jadi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Begitu. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual, barulah KPU RI itu menetapkan parpol-parpol mana yang lolos atau lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sehingga yang parpol yang bersangkutan bisa ditetapkan menjadi peserta pemilu. Setelah itu termasuk juga mengundi ya nomor urut dari parpol-parpol yang telah mendaftar kemudian telah lulus verifikasi administrasi dan faktual itu. Itu tahapannya dari tanggal berapa ke tanggal berapa Mas Adi? Kalau overall ya, jadi tanggal 29 Juli itu KPU RI sudah mengumumkan pendaftaran. Pendaftaran itu dari pengumuman ya. Pengumuman pendaftaran dari 29 begitu sampai tanggal 31 begitu. Barulah tanggal 1 Agustus sampai tanggal 14 Agustus parpol tingkat pusat itu mendaftar ya, melakukan pendaftaran ke KPU RI begitu. Setelah diperiksa kelengkapan dokumennya, tahap berikutnya KPU RI provinsi dan KPU Kota termasuk KPU Sampang itu melakukan verifikasi administrasi. Perbaikan verifikasi administrasi perbaikan, kemudian setelah itu masuk ke faktual, perbaikan faktual, baru setelah itu penetapan dan pengundian nomor urutnya begitu. Iya, misalnya ada contoh nih, ada verifikasi yang kaitan dengan verifikasi administrasi misalnya. Ada contoh misalnya apa juga nanti misalnya ada di verifikasi soal misalnya kecocokan antara nama kemudian NIK dengan keanggotaan dan sebagainya, itu gimana? Verifikasi administrasi itu kan verifikasi terhadap dokumen untuk memeriksa kebenaran ya, kebenaran antara data
dan dokumen, data persyaratan data persyaratan pendaftaran dan dokumen yang sudah di-upload ya atau sudah diunggah ke Sidali begitu. Jadi alat kerjanya menggunakan sipol Mas Agus. Memeriksa kesesuaian ya. Jadi nomor kependudukan KTA ya, kartu tanda anggota parpol misalnya dengan NIK begitu. Kesesuaian nama juga kesesuaian nama dan lain sebagainya begitu. Jadi administrasi itu hanya pada sipol begitu. Kesesuaian antara data dan dokumen di dalam sipol. Yang datanya kita peroleh nanti dari sipol, dari KPU RI melalui sipol. Setelah parpol bersangkutan itu dinyatakan berkasnya diterima dan sudah bisa dilakukan proses verifikasi administrasi begitu. Kalau yang untuk faktual itu apa proses verifikasinya? Apakah KPU kemudian mendatangi kantor misalnya atau mendatangi apa saja itu loh item-item yang kemudian yang diverifikasi kalau bicara faktual itu Mas Adi? Ruang lingkup faktual itu kan verifikasi faktual kepengurusan, kemudian verifikasi faktual keanggotaan begitu. Nah, ini status pada saat verifikasi administrasi itu kan statusnya BMS, belum memenuhi syarat begitu. Setelah itu kita lakukan proses verifikasi faktual terhadap kepengurusan begitu. Kepengurusan misal di tingkat kabupaten nih. Pengurus parpol di tingkat kabupaten. Misalnya pengurus ya, ketua, sekretaris dan bendahara pengurus parpol di tingkat kabupaten, entah itu DPC atau kemudian menggunakan istilah DPD dan lain sebagainya. Kesesuaian antara data dokumen dengan orang yang bersangkutan. Kemudian juga verifikasi terhadap alamat domisili kantor. Kan memang di dalam persyaratan itu, di dalam ketentuan itu sekretariat itu statusnya kantor tetap sampai berakhirnya tahapan begitu. Jadi kami juga cek apakah kantor parpol itu data-datanya ya, misalnya alamat itu sudah sesuai tidak antara data yang diunggah di sipol dengan faktanya begitu. Kemudian juga soal apakah memperhatikan komposisi 30% untuk memperhatikan pengurus perempuan. Itu begitu. Penting juga ya? Iya. Tapi bedanya kalau di tingkat kabupaten apakah memperhatikan atau tidak begitu. Kalau di pengurus pusat kan memang kewajiban begitu. Kalau tingkat kabupaten memperhatikan begitu. Perhatikan ya. Selain itu juga ini verifikasi terhadap verifikasi kepengurusan parpol. Jadi apakah data, dokumen serta faktualnya itu sesuai gitu. Ketua, sekretaris dan bendahara, kemudian kesesuaian domisili kantor serta apakah memperhatikan kuota 30% itu. Kemudian selain verifikasi faktual kepengurusan, kami juga melakukan verifikasi faktual keanggotaan begitu. Di undang-undang kan memang jumlah anggota itu kan 1.000 ya, 1.000 atau 1:1.000 dari jumlah penduduk. Kalau mengacu pada DAK Sampang semester 2 tahun 2021 itu kan kurang lebih sekitar 902 begitu. Koma sekian begitu. Berarti komanya itu lebih dari 5. Kurang lebih sesuai dengan keputusan KPU itu untuk penggunaan ini kan opsi ya, apakah opsi menggunakan langsung 1.000 anggota atau kemudian 1:1.000 dari jumlah penduduk. Kalau menggunakan opsi 1:1.000 dari jumlah penduduk kurang lebih sekitar 903 anggota begitu. Anggota parpol ya. Iya. Nah, itu kita cek juga begitu. Kita cek juga kesesuaian data dokumen dengan faktanya begitu. Apakah ini kurang gitu loh ya, Pak Mas Adi ya? Enggak, tapi gini Mas Agus. Proses penentuan sampelnya, kemudian teknik pencuplikannya itu tidak secara keseluruhan.
kita tidak menggunakan metode sensus, tapi menggunakan random apa? Krejci and Morgan begitu. Ini jadi sudah Istilah baru ini. jadi berbeda pada pemilu 2019 itu kan dengan teknik sederhana begitulah, kira-kira begitulah, saya kurang. Ya, tetapi kepada pemilu 2024 sesuai dengan PKPU 4 tahun 2022 itu teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan metode Krejci and Morgan. Itu gimana itu? Jadi sudah ditentukan, misalnya penduduk dari populasi ya, populasi dari 500 ke 1000 itu berapa begitu. Kira-kira begitu, Mas Agus. Tapi pada proses cuplikannya, jadi ketika sudah ditentukan jumlah samplingnya, kemudian kita melakukan proses coklitnya, baik itu mendatangi ke rumah yang bersangkutan atau meminta pengurus parpol untuk menghadirkan yang bersangkutan di kantor parpol, itu berdasarkan teknik sampling sistematis begitu, dengan interval yang sudah diatur begitu. Ya. Itu apakah juga mengatur soal penyebaran itu? Misalnya dari keanggotaan yang 900 tuh ya, 900 sekian misalnya, kalau rasionya 1:1000 misalnya. Apakah penyebarannya ya harus tersebar di 14 kecamatan misalnya, kalau bicara Kabupaten Sampang gitu? Ya. Apakah kemudian misalnya dari 14 kecamatan nih ada 6 PAC atau 8 PAC, sementara ada beberapa PAC yang tidak ada anggotanya, ini apakah juga dihitung gitu? Ya, di Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian juga diatur di PKPU 4 tahun 2022 itu untuk di tingkat kabupaten itu hanya 50% begitu. Maksudnya misal di Sampang, 14 kecamatan. Sampang yang 14 kecamatan, maka sebarannya di 7 kecamatan begitu. Itu udah memenuhi syarat. Ya, sudah memenuhi syarat. Nah, saya pikir kan harus mengakomodir atau harus tercover semua itu 14 kecamatan misalnya. Oh, tidak. Jadi ada persentasenya ya, untuk di tingkat kabupaten itu baik kantor parpol maupun keanggotaan itu 50%. Khusus Sampang 14 kecamatan karena memang tidak ada pemekaran kecamatan ya. Terakhir kami update tahun 2021 yang lalu, di Sampang tidak ada pemekaran kecamatan, dan datanya sudah kita sampaikan kepada KPU RI berdasarkan SK sudah menentukan untuk Sampang itu 7 kecamatan begitu, atau 50% dari jumlah 14 kecamatan begitu. Ada hal yang menarik disampaikan oleh Ketua KPU buat teman-teman Madura Indep ini, yaitu adanya perubahan paradigma gitu loh, paradigma partisipasi. Ini menarik sekali loh, Mas Adi gitu. Ya. Kalau dulu kan partisipasi itu indikatornya adalah bagaimana jumlah kehadiran, jumlah absensi lah dalam tanda kutip gitu. Tapi sekarang KPU sekarang ini menarik sekali gitu loh, bahwa partisipasi itu titik tekannya bukan pada kuantitas tapi kepada kualitas. Nah, ini saya pikir ini bicara tentang integritas gitu. Yeah. Bagaimana mungkin gitu loh, bagaimana bisa menciptakan sebuah pemilu yang berkualitas jika dalam tanda kutip juga integritas penyelenggaranya juga. Nah, ini bicara integritas ini menurut Mas Hadin gimana ini, apa yang akan dilakukan oleh Ketua KPU sebagai orang nomor 1 di KPU untuk bagaimana kemudian menciptakan penyelenggara yang berintegritas tinggi, baik di tingkat KPU ya, ke kecamatan, kemudian desa gitu, sampai ke TPS. Ya, kami kira begini. Jadi kita semua sepakat ya bahwa integritas penyelenggara atau netralitas penyelenggara itu adalah harga mati ya. Jadi dosa terbesar dari penyelenggara itu adalah ketika dia tidak jujur dan adil begitu dalam melaksanakan tahapan, dalam memperlakukan peserta pemilu dan memperlakukan pemilih begitu. Jadi itu yang menjadi kunci gitu. Kami di dalam menyelenggarakan tahapan, termasuk juga dalam merekrut nanti tenaga ad hoc ya, baik di tingkat kecamatan
kemudian tingkat desa maupun di tingkat TPS begitu. Karena itu memang hal yang pertama yang kami lakukan adalah bagaimana memperbaiki di internal KPU Kabupaten Sampang. Melalui reformasi birokrasi kami tekankan bagaimana integritas, kemudian kejujuran, keterbukaan dan lain sebagainya itu menjadi kultur atau budaya di pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sampang. Nah, di Sampang itu kan kurang lebih sekitar 25 pegawai baik ASN maupun PPNPN. Kemudian ditambah 5 orang anggota KPU termasuk saya. Jadi ada sekitar 30 orang gitu. Jadi kami sejak awal memang berupaya semaksimal mungkin bagaimana integritas ya itu menjadi kultur Mas Agus. Ya Iya. ya memang ini butuh proses. Ini ikhtiar ya. Ikhtiar. Ini bagian dari Itu yang pertama. Itu kita benahi sebelum nanti melakukan rekrutmen badan ad hoc begitu. Jadi nah khusus nanti di badan ad hoc kami melalui upaya pencegahan atau mitigasi atau kemudian melakukan penindakan terhadap ketika nanti ada penyelenggara yang berdasarkan bukti yang cukup dianggap atau dinilai tidak memiliki integritas. Misal pada saat rekrutmen nanti kami akan benar-benar selektif untuk mencari dan memilih ya badan ad hoc ya yang benar-benar mendekati integritas. Memang mencari penyelenggara yang benar pure integritas itu bukan gampang ya. Bukan Susah. perkara mudah begitu. Karena kita bukan orang suci gitu. Tapi setidaknya kita berupaya agar tenaga ad hoc yang kita rekrut itu memiliki tingkat integritas yang cukup begitu. Selain itu juga bagaimana kami melakukan pengawasan internal, membuat sistem yang kira-kira bisa memantau dan memastikan penyelenggara di tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa dan KPS itu bisa mempraktekkan nilai-nilai integritas itu dalam setiap penyelenggaraan tahapan di setiap tingkatan begitu, baik tingkatan kecamatan, kemudian desa maupun nanti pada proses pemungutan dan penghitungan di TPS. Itu ya, termasuk juga pada langkah pencegahan kita biasanya begini Mas Agus, dan ini sudah kita praktekkan pada pemilu 2019 kemudian 2014 begitu. Jadi ada fakta integritas begitu yang harus ditandatangani oleh setiap penyelenggara yang pada saat pendaftaran begitu. Di dalamnya ada poin-poin yang mengharuskan semua penyelenggara itu berlaku adil begitu. Berlaku adil terhadap terhadap peserta maupun terhadap pemilih begitu. Dan apabila fakta integritas, kemudian etika penyelenggara pemilu maupun perundang-undangan itu dilanggar, kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan, bahkan melakukan pemberhentian tidak hormat terhadap penyelenggara yang berdasarkan bukti yang cukup dinilai sudah tidak memiliki integritas. Begitu Mas Agus. Selain fakta integritas itu sebagai pengikat antara KPU dengan penyelenggara di tingkat kecamatan atau di tingkat desa, ada nggak misalnya upaya yang akan dilakukan oleh KPU untuk bagaimana mendorong penyelenggara di tingkat kecamatan maupun tingkat desa dan TPS itu untuk misalnya netral, kemudian jujur, kemudian integritasnya lebih bagus lah. Itu ada nggak upaya-upaya itu? Ya, misalnya ya, salah satu yang kami lakukan jadi sejak sejak tahun 2020 itu masuk ke 2021 kami rutin untuk meningkatkan ketakwaan ya, keagamaan, meningkatkan pemahaman atau pengetahuan keagamaan bagi seluruh pegawai KPU dengan menyelenggarakan kegiatan kupas atau kuliah pasaan, mendatangkan para
kiai, ulama untuk menyampaikan soal-soal bagaimana menjadi pegawai yang berintegritas gitu. Kemudian kami juga setiap bulan itu secara rutin ya bergantian mengadakan pengajian gitu di rumah-rumah staf Mas Agus. Oh, di rumah-rumah staf. Itu tiap hari apa itu? Tiap bulan, tiap bulan. awal bulan secara bergantian, jadi ya termasuk komisioner juga begitu. Jadi Jadi tuan rumah gitu. berurutan begitu. Jadi itu sudah kami lakukan sejak periode sebelumnya begitu. Jadi secara rutin, jadi ada pengajian, kemudian silaturahmi selain untuk supaya semakin dekat gitu ya, juga untuk meningkatkan nilai-nilai atau pengetahuan keagamaan. Iya. Karena kami sadar bahwa untuk mewujudkan jadi nilai-nilai integritas itu bukan hanya dari pemahaman soal etika atau pemahaman regulasi yang ada, tetapi juga nilai-nilai keagamaan begitu. Dan kami juga akan berupaya nanti akan berikhtiar agar apa yang kami lakukan di tingkat kabupaten ini juga ditransformasikan atau dilaksanakan di tingkat kecamatan, penyelenggara di tingkat kecamatan maupun tingkat desa gitu. Jadi selain reward and punishment begitu. Kalau reward and punishment itu kami juga memberikan penghargaan ya kepada pegawai KPU yang berprestasi begitu. Ya, terhadap pekerjaan-pekerjaan atau yang sudah menjadi tugas mereka begitu. Pada pemilu 2019 kami juga memberikan penghargaan terhadap PPK penyelenggara di tingkat kecamatan yang berprestasi misalnya pada tahapan ini gitu, tahapan penyusunan daftar pemilih misalnya, kita berikan penghargaan kepada PPK yang dianggap melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan baik gitu. Kemudian juga pada tahapan pemungutan penghitungan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ikhtiar dari KPU. Ikhtiar yang lain adalah kami sadar bahwa ibarat kata Bang Napi itu, Mas Agus, kejahatan itu bukan hanya ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan begitu. Kami ingin juga mendorong masyarakat untuk bisa menutup peluang begitu, supaya tidak ada, bahkan berpikir pun tidak gitu untuk melakukan kejahatan. Dan kami sekarang sedang merancang atau kemudian memperluas jangkauan kegiatan cabis pemilu itu pada tokoh masyarakat itu. Jadi kami sudah mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat yang kira-kira memiliki peran penting untuk mempengaruhi masyarakat di wilayah tersebut begitu. Tapi dalam hal yang positif gitu ya. Dalam hal yang positif tentunya sudah kami pertimbangkan masa-masa soal bagaimana melakukan filter ya terhadap tokoh masyarakat itu, misal dia tidak terlibat dalam pengurus dan anggota Parpol gitu. Kemudian dia tidak terafiliasi ya pada pasangan calon presiden atau wakil presiden. Kemudian dia juga tidak terindikasi ya melakukan hal-hal yang kira-kira berpengaruh pada kualitas hasil pemilu begitu. Ada formula nggak misalnya yang sudah disiapkan oleh KPU untuk misalnya soal mitigasi pelanggaran pemilu gitu? Itu kan juga bagian dari bagaimana upaya KPU, ikhtiar KPU Sampang untuk kemudian mewujudkan pemilu yang netral. Karena tadi Mas Adi, Ketua KPU Sampang mengatakan bahwa netralitas harga mati itu ada nggak itu? Sudah disiapkan nggak itu? Ya. Jadi kami selain kemudian yang sudah diatur di dalam peraturan terkait dengan
bagaimana penyelenggara itu bisa melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Salah satunya adalah integritas itu, kemudian profesionalitas dan lain sebagainya. Kami juga menyesuaikan dengan apa istilahnya, sosiokultur masyarakat Sampang gitu. Misalnya soal bagaimana kami mempertimbangkan bahwa peran tokoh masyarakat itu juga penting terhadap kecenderungan masyarakat untuk memberikan pilihan dan melakukan hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan nilai-nilai yang ada begitu. Selain itu juga kami berkoordinasi secara intens. Kemudian tadi siang kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu itu, kemudian dengan Polres. Bagaimana kita ada satu persepsi atau satu pemahaman gitu, atau satu tujuan dalam rangka bisa menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan jurdil, meskipun dalam tanda kutip ya, mencapai itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Butuh proses dan butuh kontribusi dari semua pihak begitu. Apalagi kan kalau kita ingat ya, dulu waktu saya kuliah, Mas Agus sempat mendengar dan membaca literatur mengenai soal penegakan hukum itu. Itu kan ada 3 variabel ya. Yang pertama itu adalah sistemnya begitu. KPU sekarang saya kira sudah memperbaiki sistem regulasi dengan baik. Itu terbukti dengan PKPU 3 dan PKPU 4 yang sudah ditetapkan itu. Saya nilai itu sudah mendekati ideal gitu. Kemudian variabel kedua itu adalah tata laksana sistem penyelenggara di setiap tingkatan ya, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa. Itu bagaimana bisa bekerja dengan baik begitu. Baik itu dalam ukuran perundang-undangan dan etik begitu. Kemudian yang ketiga adalah budaya hukum begitu. Jadi kalau kemudian kita korelasikan dengan perilaku memilih, itu budaya politik begitu. Nah, kita memang masih banyak PR ya terkait dengan itu. Dan kami memang sangat berharap dukungan dari semua masyarakat begitu. Karena kan ini mungkin guyonan Mas Agus. Iya. Setiap pemilu itu kan ada, kalau nggak cek tekos begitu. Kalau bukan seket satos begitu. Dan itu kan mempengaruhi kan begitu. Ini yang mungkin bahasa di masyarakat. Dan pemilu itu kadang-kadang diplesetkan menjadi pemeloh begitu. Pemeloh dalam konotasi Madura ya. Dalam konotasi bahasa Madura yang kira-kira mungkin berimplikasi ya pada mempengaruhi pilihan begitu. Baik pada pilpres, kemudian pemilu legislatif maupun DPD begitu. Dan ini memang PR kita, saya kira menjadi perhatian bersama mungkin dari kami berharap ya menjadi perhatian bersama, pada pemerintah daerahnya, kemudian partai politik, kemudian pegiat pemilu, kemudian Bawaslu, kemudian juga pers dan LSM atau masyarakat pemilih lainnya begitu, agar ini kita jadikan prioritas bersama begitu. Karena tidak mungkin mewujudkan pemilih cerdas kalau kemudian masyarakatnya tidak cerdas gitu, atau tidak demokratis. Mustahil untuk mewujudkan pemilu demokratis kalau ekosistemnya tidak demokratis begitu. Jadi yang saya lihat tadi Mas Adi kan menyampaikan tiga hal itu. Sistem, kemudian tata laksana atau orangnya. Orangnya, kemudian budaya hukum gitu. Kemudian saya terjemahkan bahwa ada 3 hal juga gitu yang sudah dilakukan oleh KPU gitu. Jadi dari aspek misalnya soal rasional gitu. Jadi rasional sudah ada upaya untuk itu, kemudian untuk mewujudkan
eh, pemilih atau penyelenggara yang berintegritas, kemudian emosional, dan termasuk ini yang jarang dilakukan, yaitu spiritual. Jadi aspek spiritual pun juga disentuh gitu loh oleh KPU Sampang. Ya. Ini kan juga menunjukkan bahwa KPU ini benar-benar siap gitu. Benar-benar berikhtiar gitu. Benar-benar berikhtiar untuk menyiapkan agar dalam proses pelaksanaan tahapan ini kan sudah mulai nih. Gitu. Iya. Bisa ada internalisasi nilai-nilai yang sudah kita bangun itu, dan itu tercermin dalam setiap pelaksanaan tahapan begitu. Artinya KPU termasuk saya ya mungkin bisa jadi saya melakukan kesalahan gitu. Bisa jadi juga komisioner yang lain, tetapi dengan nilai-nilai itu kami bisa menyadari begitu sebelum melakukan, atau kemudian ada peran dari masyarakat begitu. Tapi di ini Mas Adi ya. Iya. Jadi pada secara umum gitu loh, KPU berarti udah siap gitu. Secara umum 100% kami siap menyelenggarakan pemilu. Seluruh tahapan pemilu 2024 dan seluruh tahapan pilkada tahun 2024 begitu. Baik dari sisi SDM, kemudian sarana prasarana tentu ada penambahan, ada perbaikan dari berbagai sisi ya, maupun dari metode pelaksanaan dengan cara terus-menerus melakukan perbaikan, termasuk hari ini kami sejak beberapa bulan yang lalu intens untuk menyusun buku atau buku saku apa? Ya, semacam buku saku itu. Manajemen risiko pemilu gitu. Jadi di dalamnya kami mengidentifikasi potensi masalahnya apa, kemudian lokasinya atau potensinya di mana begitu, kemudian apa yang harus dilakukan begitu. Tentunya kami kaji regulasi yang ada, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan itu, putusan Mahkamah Agung, kemudian putusan Bawaslu, dan beberapa kebiasaan-kebiasaan dalam penyelesaian berbagai kasus begitu. Tentu saja kami sambil lalu menyesuaikan dengan regulasi yang sedang disiapkan atau sedang disusun oleh KPU RI begitu. Intinya kita menitik beratkan bagaimana kemudian penyelenggara kami itu, pegawai kami di Sekretariat KPU Kabupaten Sampang, kemudian nanti ad hoc di tingkat kecamatan dan desa, benar-benar kita desain untuk memiliki kemampuan manajemen risiko begitu, sehingga tidak tidak panik ketika ada masalah, dan ada solusi menyelesaikan masalah itu. Masalah bisa diidentifikasi dari awal, sudah menyiapkan langkah mitigasinya atau preventif gitu. Kemudian ketika itu benar-benar terjadi misalnya, ya mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Ada mekanisme atau prosedur untuk menyelesaikan, tentunya dengan sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan nilai-nilai yang ada. Ada problem solvingnya itu ya. Begitu Mas Agus. Jadi teman-teman Madura Indep yang sedang menyaksikan podcast pada sore hari ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Sampang Mas Adi Mansyah, bahwa pada intinya ya KPU Sampang ini sudah siap gitu loh. Sudah siap menyelenggarakan semua tahapan pemilu 2024, mulai dari pra yang tadi disampaikan, kemudian mulai dari data detail gitu loh, mulai dari sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana ikhtiar KPU ya. Ikhtiar terus dilakukan untuk kemudian mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Karena KPU punya bukan adigium ya, punya kayak prinsip gitu loh, kayak tagline lah kalau netralitas harga mati gitu. Nah tentunya untuk mencapai ideal kan susah gitu loh, tapi upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh KPU Sampang ini sangat perlu sekali kita apresiasi gitu. Demikian podcast pada hari ini, podcast yang sangat menarik, karena kalau kita ngobrol dengan KPU Sampang ini serasa ngobrol dengan Ketua KPU RI gitu loh, karena Sampang adalah
salah satu barometer. Barometer ya. Barometer. Jadi untuk katanya Iya. kayak teman-teman itu untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik, Iya. maka lihatlah di Jawa Timur gitu. Untuk melihat Jawa Timur baik, maka lihatlah di Sampang gitu ya kira-kira. Ya, pokoknya istilah-istilah yang di kepemiluan itu biasanya berasal dites, dari KPU Sampang gitu loh. Termasuk regulasi dan Iya, sebagainya iya. gitu loh. Dan terima kasih teman-teman Madendep. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang tentunya dengan tema dan isu yang lebih seru dan menarik. Saya Agus Wedi. Adi Mansa, kami juga menyampaikan terima kasih Iya. Mas Agus dan tim atau kru Madura Indep yang sore hari ini mengundang saya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan bincang-bincang, ngobrol. pemirsa Madura Indep gitu ya. Teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan kami terus berharap ada masukan, kritikan kepada KPU agar kami bisa bekerja dengan baik. Kami juga berharap adanya kepercayaan Mas Agus, karena memang kunci dari penyelenggaraan yang baik itu adalah semua saling percaya gitu. Jadi peserta percaya pada KPU bisa menyelenggarakan dengan baik, kemudian ada prosedur untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada atau masalah-masalah yang ada di lapangan begitu, dan prosedur itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara utamanya KPU Kabupaten Sampang. Saya kira Iya, itu makanya kan bisa- penting integritas penyelenggara karena itu salah satu syarat kemudian masyarakat trust gitu loh. Ya, ya. Untuk mewujudkan trust atau kepercayaan publik terhadap penyelenggara, ya penyelenggara harus benar-benar bertanggung jawab, kemudian benar-benar amanah kan gitu. Terima kasih dan kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.